Ada sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMN, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor
dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan Pak sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polisi siapa? Patom. Politis enggak Pak? Politis bisa kegejar Pak? Pak sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Itu saya Pak. Pak, sedikit aja Pak.
Itu saja Pak, ini kasus 8 tahun lalu, kenapa sedikit lagi Pak? Emang Bapak merasa ini dipolitisasinya Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.